Langkah mengejutkan timnas Jepang. Berniat ingin bantu timnas Indonesia untuk cetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang akan turunkan pemain lapis keduanya ketika menghadapi timnas Indonesia di putaran kedua nanti. Penuh haru dan rasa bangga. Fans timnas dibuat merinding dengarnya. Beginilah pernyataan jujur Ratnar Oratmangoen ketika bisa membela tanah leluhurnya berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Simak ulasan berikut ini. Bisa gemparkan Asia Tenggara. Pengamat sepak bola Malaysia ini soroti langkah timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 karena hanya memakai pemain muda U22. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari pengamat sepak bola Malaysia tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah mengejutkan timnas Jepang. Berniat ingin bantu timnas Indonesia untuk cetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang akan turunkan pemain lapis keduanya ketika menghadapi timnas Indonesia di putaran kedua nanti. Tim nasional Jepang bisa saja dikabarkan akan menurunkan skuad lapis kedua saat menghadapi timnas Indonesia dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga grup C. Pertandingannya akan digelar di Stadion Nasional Jepang ini menjadi krusial bagi Indonesia yang tengah berjuang mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Apabila benar pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyatakan keputusan ini diambil karena Jepang bisa saja sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia setelah memuncaki grup C dengan poin sempurna. Fokus utama mereka kini adalah memberikan kesempatan bermain bagi pemain muda dan mengelola kebugaran pemain inti menjelang persiapan turnamen besar. Serta juga ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 selaras dengan perkataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu beberapa waktu lalu. Bahwasanya Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan ditemani timnas Indonesia. Kami ingin memberikan pengalaman internasional bagi para pemain muda yang potensial. Ini juga bagian dari strategi jangka panjang kami dan kami juga ingin membantu timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, ujar Moriyasu dalam konferensi pers. Langkah Jepang ini pasti akan disambut antusias dan sukacita oleh pendukung Indonesia. Tim Garuda, yang saat ini berada di posisi ketiga grup C, membutuhkan minimal hasil imbang atau kemenangan untuk memastikan tempat aman di Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia, semoga saja Sintayong menegaskan bahwa timnya tetap akan fokus dan tidak meremehkan Jepang meskipun menurunkan skuad lapis kedua. Jepang adalah tim kuat, bahkan skuad lapis kedua mereka sangat kompetitif. Kami harus tampil maksimal dan tidak bergantung pada keadaan lawan. Timnas akan tetap berjuang mati-matian nanti di kandang Jepang. Minimal dapat poin agar tidak bergantung dengan hasil dari tim negara lain. Begitulah kira-kira, kata Shin. Di sisi lain, bek andalan timnas Indonesia di beberapa sumber menyatakan keinginannya, yaitu timnas Jepang memakai skuad lapis kedua pada laga terakhir melawan timnas Indonesia nanti agar para pemain timnas Indonesia bisa mudah mencuri poin dari kandang timnas Jepang. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia yang terakhir kali berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda. Dukungan dari supporter Garuda di seluruh dunia menjadi semangat tambahan bagi timnas untuk mewujudkan mimpi besar lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kick-off pertandingan dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu setempat. Seluruh mata pencinta sepak bola Asia akan tertuju pada laga ini yang tidak hanya menentukan nasib Indonesia tetapi juga mencerminkan semangat fair play di dunia sepak bola. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila nanti di putaran kedua di kandang Jepang, timnas Jepang memakai pemain lapis kedua ketika menghadapi timnas Indonesia agar timnas dapat mencuri poin di kandang Jepang? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Penuh haru dan rasa bangga. Fans timnas dibuat merinding dengarnya.
Beginilah pernyataan jujur Ragnar Oratmangoen ketika bisa membela tanah leluhurnya berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Simak ulasan berikut ini. Ragnar Oratmangoen ungkapkan betapa bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Om Rob Brabant. Pemain 26 tahun tersebut resmi jadi pemain timnas Indonesia pada Maret 2024. Debutnya terjadi saat menantang Vietnam pada 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung mencetak gol debutnya dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Ragnar Oratmangoen ungkapkan betapa bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Om Rob Brabant. Pemain 26 tahun tersebut resmi jadi pemain timnas Indonesia pada Maret 2024. Debutnya terjadi saat menantang Vietnam pada 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung mencetak gol debutnya dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Kontribusinya di lapangan membuat Ragnar jadi pilihan tetap lini depan timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya sulit membayangkan bisa membela timnas Indonesia seperti saat ini. Sebagai anak yang lahir dan besar di negeri kincir angin, tentu dirinya bermimpi bisa membela timnas Belanda. Sebagai seorang anak kecil, ujar Ragnar Oratmangoen, "Saya pikir akan sangat menyenangkan untuk menjadi pemain internasional. Awalnya saya berpikir tentang Oranje, karena saya tidak tahu bisa bermain untuk Indonesia lanjutnya." Kesempatan debutnya bersama timnas Indonesia tidak disia-siakan oleh Ragnar Oratmangoen. Pemain FCV Dender tersebut langsung menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya usai dinyatakan memenuhi syarat membela skuad Garuda. "Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada di Indonesia," ujar Ragnar. "Sebuah pengalaman yang unik. Saya merasa bahwa saya ingin memberikan segalanya untuk negara ini saat mengenakan seragam ini. Saya dengan cepat mempelajari lagu kebangsaan," ujarnya. Selain itu, pemain FCV Dender tersebut merasakan juga antusiasme fans timnas Indonesia selama ini. Pada pertandingan kandang di ibu kota Jakarta ada lebih dari 70.000 penonton, ujar pemain kelahiran OS ini. "Setiap detik mereka berteriak atau bernyanyi, saya tidak pernah mengalami atmosfer seperti itu. Para penggemar akan mati untuk Anda, mereka begitu tergila-gila dengan sepak bola. Saya ingin keluar dari Belanda dan musim panas ini saya menemukan sebuah klub yang hebat di FCV Dender EH di Belgia. Sama seperti di klub-klub saya sebelumnya, saya tidak menonjol ketika berada di luar. Di Indonesia, mereka menggendong Anda dengan tangan mereka. Meskipun saya juga ingin kembali ke Belgia atau Belanda. Tidak ada yang mengenali Anda dan Anda bisa melakukan hal Anda sendiri dengan tenang," ujarnya. Bisa gemparkan Asia Tenggara. Pengamat sepak bola Malaysia ini soroti langkah timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 karena hanya memakai pemain muda U22. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari pengamat sepak bola Malaysia tersebut? Berikut penjelasannya. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, menyoroti langkah timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 untuk ASEAN Cup 2024 atau yang sering disapa Piala AFF. Zakaria Rahim sejatinya memaklumi keputusan timnas Indonesia tersebut. Hal ini tak terlepas dari jadwal padat yang dimiliki skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U-Strip 22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim dilansir bolasport.com dari Baharian. Namun Zakaria Rahim berharap langkah timnas Indonesia tersebut tak diikuti negara lain. Zakaria Rahim khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang. Pasalnya sudah ada kompetisi di Asia Tenggara yang memainkan pemain U23 yakni SEA Games.
Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria Rahim. Terakhir, Zakaria Rahim meminta agar seluruh peserta Piala AFF seharusnya menurunkan skuad terbaiknya. Semua bertujuan agar Piala AFF tetap seru untuk ditonton. Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami miliki untuk Piala AFF ini. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih bahkan supporter, ucap Zakaria Rahim. Sementara itu ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Malaysia nantinya tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand, Timor Leste. Di sisi lain, timnas Indonesia tergabung di grup B, tim asuhan Sintayong nantinya bersaing dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Pemain Borneo FC Diego Michels tengah viral lantaran diserang oleh fans timnas Indonesia. Pasalnya Diego meledek timnas Indonesia yang terlalu berlebihan merayakan kemenangan atas Arab Saudi. Ia bahkan menganggapnya seperti sudah juara Piala Dunia saja. Ya, timnas Indonesia baru saja menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 19 November 2024 lalu. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi tak hanya sekadar meraih 3 poin. Itu adalah kemenangan perdana timnas Indonesia atas Arab Saudi. Itu juga 3 poin pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan yang paling penting, hasil positif itu kembali membuka peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sejumlah hasil positif itu lantas disambut baik oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun semua itu tampaknya tidak dirasakan Diego Michels. Menurut Diego, euforia kemenangan itu berlebihan sampai seperti sudah menjadi juara dunia. Komentar itu disampaikan pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut di kolom komentar Greg Nwokolo. Semuanya bermula dari Greg yang berfoto bersama pandit sepak bola tanah air, Tommy Welly alias Bung Towel, dan membahas soal timnas Indonesia yang menang 2-0 atas Arab Saudi. Tiba-tiba Diego ikut mengomentari dan menyebut Bung Towel adalah idolanya. Sontak komentar Diego itu ramai. Hebohnya lagi, Diego sempat menambahkan bahwa euforia fans timnas Indonesia terlalu berlebihan. Ia merasa itu seperti baru saja menjadi juara dunia. Baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia, kata Diego Michels dikutip dari Instagram Greg11N, Rabu 27 November 2024. Karena pernyataannya itu, Diego Michels kena serang netizen Indonesia. Bahkan mantan bek timnas Indonesia itu sampai harus menghilangkan komentarnya di akun @greg11n. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat kans Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi.
Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya lanjutnya. Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salam Al-Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Timnas Indonesia bakal diperkuat oleh para pemain muda saat tampil di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil 33 pemain ke skuad sementara Timnas Indonesia. Mayoritas pemain Timnas Indonesia berada di bawah usia 22 tahun. Selain itu, para pemain Timnas Indonesia juga banyak yang berstatus sebagai debutan. Soal pengalaman, hanya ada 3 nama pemain Timnas Indonesia yang pernah tampil di ASEAN Cup 2024. Hanya 10 pemain dalam skuad sementara yang sudah pernah debut bersama Timnas Indonesia Senior. Materi tersebut membuat Timnas Indonesia banyak diragukan untuk bisa bersaing di ajang ini. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap dianggap pesaing tangguh untuk memperebutkan gelar juara. Pendapat tersebut disampaikan oleh media asal Vietnam, Soha. Padahal timnas tidak menurunkan seluruh pemain keturunannya. Akan tetapi Vietnam disebut tetap ketakutan dan ketar-ketir, karena mungkin aura timnas Indonesia aura level Asia. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia masih banyak diperkuat oleh pemain yang sangat berpengalaman meski masih muda. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, 25 tahun, dan Pratama Arhan, 22 tahun, yang sudah tampil lebih dari 40 kali untuk Timnas Indonesia. Keduanya sudah aktif dalam 2 edisi terakhir ASEAN Cup 2024 dulu Piala AFF bersama Merah Putih. Soha menyebut bahwa label tim muda untuk Timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja. Timnas Indonesia masih banyak diperkuat juga oleh para pemain abroad. Total ada 7 nama yang saat ini tampil di luar negeri. Skuad Garuda juga diperkuat oleh 7 nama yang sempat mengalahkan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Soha mewaspadai sosok Marcelino Ferdinand yang jadi bintang kemenangan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini tengah, talenta berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand juga memiliki banyak pengalaman bersama tim nasional 32 pertandingan, tulis Soha. Pemain ini juga mencetak 2 gol untuk membantu tim Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Di lini serang, Soha menyebut timnas Indonesia tetap menyimpan potensi membahayakan pertahanan lawan. Pasalnya, Shin Tae-yong tetap memanggil Rafael Struijk selaku striker utama timnas Indonesia saat ini. Jika Rafael masih absen di fase grup, Shin Tae-yong masih bisa mempercayai sosok Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh di lini depan. Namun, faktor pemulihan fisik bakal jadi penentu tim peserta untuk bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 dengan jadwal pertandingan yang cukup padat di Piala ASEAN Cup 2024 rata-rata lebih dari 3 pertandingan per hari. Pemulihan cepat kekuatan fisik pemain juga menjadi faktor yang sangat penting, tulis Soha. Oleh karena itu, tim Indonesia masih menjadi lawan yang tangguh di turnamen tahun ini, tutupnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah dengan pemain-pemain muda ini kalian yakin timnas Indonesia mampu berbuat banyak di Piala ASEAN nanti? Atau bahkan bisa sampai juara?
Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini. Program naturalisasi Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kerap menjadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri. Walaupun sudah berhasil menunjukkan perkembangan pesat, program naturalisasi Timnas Indonesia tetap mendapat pandangan negatif. Bagi yang mendukung program naturalisasi tentu melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia yang kini sudah terbukti. Namun bagi pihak yang menolaknya, program naturalisasi dinilai bisa membuat pemain lokal menjadi tersingkirkan. Terlepas dari kontroversi tersebut, jelas program naturalisasi berhasil membawa Timnas Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Di tengah kegembiraan Timnas Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi, salah satu media Vietnam menyebutkan bahwa terdapat opini di kalangan masyarakat Belanda yang memprotes program naturalisasi skuad Garuda. Protes tersebut kurang lebih menyinggung soal Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi yang dilahirkan di Belanda. Adanya pemain naturalisasi tersebut dinilai bisa membuat sebuah kompetisi menjadi tidak adil. Media Vietnam memberi contoh ketika Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi berkelas Eropa berhadapan dengan tim-tim Asia Tenggara di Piala AFF. Tentunya hal itu dianggap tak adil menurut media Vietnam dan juga masyarakat Belanda. Selain itu, warga Belanda pun protes karena menilai Timnas Indonesia telah merebut bakat-bakat muda yang seharusnya membela Belanda. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakat